Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Empong. Muklis Aprianto. Ya. Sehat selalu Mas ya. Alhamdulillah. Panggilnya apa? Muklis saja ya? Muklis saja, Oke, Mas. selamat datang di Ruang Marbot. Wah, ini konten perdana. Konten perdana. Baru ya. Dan untuk kali pertamanya kita mengundang seorang narasumber, seorang muklis yang sebelumnya saya mengenal muklis ini dari media sosial sebenarnya, media sosial. Ternyata di media sosial dengan secara personalnya itu beda banget ternyata. Banyak pencitraannya gitu ya. Pansos Mas, pansos. Jadi masih parkur. Masih sampai sekarang alhamdulillah masih parkur. Tadi sore habis parkur juga. Katanya punya apa? Kelas parkur. Iya, alhamdulillah punya kelas parkur. Ngeri, Anak parkur. Enggak, muridnya berapa sekarang? Muridnya? Alhamdulillah sekarang di meter bisa ada di mungkin 12-13an, kurang dari 15 ya. Kedepannya bulan depan ini kita buka kelas lagi di Pringsewu. Udah lintas kabupaten ya. Keren. Dan itu megang satu sekolah. Oh, satu sekolah. Maksudnya satu sekolah itu? Satu sekolah itu ada tim freestyle taekwondo. Freestyle taekwondo. Nah, saya jadi pelatih freestyle-nya di situ. Oh, sekitar berapa orang itu yang ikut itu? Ya kemarin info sih 10-11an barusan. 10-11 ya. Berarti lumayan lah ya. Lumayan. Ya siapa tahu ada yang tertarik bisa boleh gabung langsung besok. Kalau segitu banyak ya lumayan juga. Kalau jadwal kegiatannya di Metro berapa? Kalau di Metro kita buka kelas privat seminggu. Tergantung ya, kalau privat ya bisa bayar request. Sekarang ini ada 2. Dan regulernya rutin di di hari Sabtu sama Minggu. Sabtu sore, Minggu pagi. Oke. Jadi gini, saya manggilnya Klis saja lah ya. Jadi sebenarnya ini ada lucunya Mas. Apa itu? Kalau orang luar dari sekolah ataupun dari kawan-kawan yang baru kenal saya itu muklis. Tapi kalau nyariin ke rumah nggak ketemu muklis Mas. Apa namanya? Saya di rumah dipanggilnya Apri. Karena dari kecil dipanggilnya Apri. Kalau yang manggil muklisin siapa? Ya orang di luar. Oh, di luar ya. Tahu dari sekolah ataupun ketemu di kalau orang-orang ketemu Metro gini. Apri. Saudara, teman SD Apri. Setelah itu SMP ke atas muklis semua. Oke. Jadi kalau saya kemudian kepo di media sosial ya, muklis ya. Itu saya ngeliat tuh ada beberapa aktivitas terus perlombaan gitu. Iya. Perlombaan. Tapi sebelum pertanyaan saya ke sana, emangnya dulu itu emang privat gitu atau belajar atlet parkur gitu? Yang kemudian kok akhirnya bisa concern gitu sampai hari ini di parkur gitu. Oke. Jadi dulu itu saya ikut iseng-iseng Mas. Kan dulu saya hobinya volley nih. Ketika itu ada kawan ngajakin, "Yuk, kesana aja latihan gini-gini." Volley dulu lah. Nah, ketika kesana aja maksudnya? Kesana ada anak-anak latihan nih. Seru katanya. Poli. Enggak, parkur. Oh, sebelumnya udah ada parkur di Metro. Di Metro. Oke, terus? Cuman saya nggak datang. Saya mentingin volley aja kan. Yeah. Bisa atlet volley, bisa jadi atlet volley nih lumayan nih. Ternyata sampai sana libur nggak ada yang latihan. Oke, terus? Akhirnya saya melancong dari lapangan volley ke lapangan tempat mereka latihan. Dari situ saya pecicilan. Oh, gitu. Nah, terus kan kabarnya pernah sempat kerja juga nih di salah satu tempat trampolin ya, salah satu yang terbesar di Jakarta ya. Bisa ceritain gimana perjalanannya bisa sampai sana tuh? Jadi dulu tuh nggak sengaja sebenarnya. Kan ada event undangan tuh dari kawan itu kan, beliau kan datang ke acara kita di Metro nih Mas. Ya udahlah, saya kunjungan balik lah ketika mereka ada acara. Datanglah ke Surabaya. Oh, ini berarti komunitas parkur ya? Komunitas parkur. Sekarang komunitas parkur. Yeah. Jadi datang kita ke Surabaya. Waktu itu saya datang dari Metro Lampung sini sendiri, ketemu di Jakarta, ngeteng ketemu kawan, ke Bandung baru ke Surabaya. Pulangnya pun begitu, mampir-mampir ke Bandung, ke Jogja gitu. Sampai akhirnya pulang lagi. Nggak lama dari situ ada event kembali di Jakarta. Udah saya cari kawan lah. Nah, selesai event di Jakarta itu bareng kawan, ternyata event besar. Nah, di akhir acara situ ada orang yang menawari kerjaan di salah satu tempat wisata rekreasi, trampolin. Oh ya udahlah. Oh, gitu. Aji mumpung. Oh, aji mumpung ya. Aji mumpung lah.
berenang sambil minum air. Tahun berapa sih itu? 2016 akhir, Mas. 2016 ya. Tapi parkour itu otodidak. Otodidak semua. Otodidak semua. Iya. Jadi kerja di trampolin itu pun sebagai seorang pelatih itu pun otodidak berarti. Iya, tapi sebelum kita jadi pelatih, kita di training dulu, khusus di tempat kerja situ. Artinya gini, pada saat gabung di komunitas parkour di Kota Metro itu memang tidak ada pelatihnya secara profesional. Nggak ada. Jadi main video. bareng aja gitu kan? Iya, main bareng, lihat video, saling support gitu aja. Gitu. Jadi memang ada beberapa komunitas parkour lah ya di Indonesia ini yang Iya. kemudian saling silaturahmi, Iya. ketemu gitu ya. Nah, terus dari tahun 2016 Iya. sampai 2020. Oke, terus kemudian yang pernah ikut seleksi, kalau nggak salah saya melihat di media sosial itu, seleksi itu gimana perjalanannya? Jadi berhubung saya di sana kan emang basicnya parkour, suka pecicilan. Nah, di sana itu selain kita jaga park, area lapangan, di sana itu ada mau munculkan yang namanya kelas trampolin. Nah, dari kelas itu dimunculinlah atlet. Karena saya orangnya gregetan ngeliat orang yang bisa salto. Ya udahlah, saya ikut latihan lah. Akhirnya pelatihnya nyuruh saya latihan aja. Yuk, ikut ramein eventnya untuk lomba besok. Ya udahlah. Dan event itu saya latihan pertama untuk lomba kalah nih. Tapi event yang keduanya saya ditantangin sama coach saya. Namanya Coach Lulu nih, kalau Coach Lulu nonton. Jadi Coach Lulu, please, bisa nggak kamu event besok turun? Siap, Coach. Turun saya bisa Pak besok. Nah, saya nanamin di diri saya besok turun minimal podium. Padahal pelatih saya nggak minta podium, cuma suruh turun aja. Alhamdulillah masuk posisi 2 yang lolos ke Singapura besok untuk mewakili tim. Woi, Masya Allah, keren ya. Berarti pada saat kerja di salah satu perusahaan trampolin itu, boleh nyebut merek nggak tau, Jis? Nggak boleh ya? Nggak usah ya? Nggak usah ya? Udahlah, pokoknya perusahaan trampolin itu apa namanya? Wisata rekreasi. Tempat wisata rekreasi ya. Itu berarti ketemu banyak orang kan di sana. Banyak. Kalau penghasilan sendiri gimana? Lumayan kan di sana? Bicara penghasilan, Mas ya. Ya, untuk sebulan di sana uang pokok saya standar Jakarta sekitaran 4,8 ditambah uang pengajar mungkin bisa 3, tambahannya bisa 3. Ya rata-rata ya, bisa lebih atau lebih kurang. Ya bisa antara 7. Lumayan ya, berarti lumayan sebulan juga ya. Itu kerjanya sip-sipan gitu. Iya, sip-sipan. Cuman khusus pelatih waktu itu enggak. Jadi kita cuman datang pagi ngelatih pagi, habis itu nyantai, sore ngajar lagi. Tinggal di mana? Di mes? Nah, dulu saya kira di situ ada mes. Ternyata enggak. Jadi saya berkorban uang terakhir buat ngontrak bareng-bareng kawan. Akhirnya gaji pertama baru bisa balikin. Oh iya. Berarti hasil penghasilan itu dikirim ke orang tua dong? Iya. Oh, dikirim ke orang tua. Seneng berarti orang tua ya? Alhamdulillah seneng. Alhamdulillah. Katanya ada cerita tuh tentang masalah kerja itu. Gimana coba ceritain? Jadi kan saya kan waktu masuk kerja itu kan event jalan-jalan nih, tur komunitas kan. Dari Surabaya pulang mampir-mampir. Nah, akhirnya pergi lagi ke Jakarta ke event lagi. Nah, izinnya itu event. Tapi kan ketika event itu ternyata ada yang nawarin kerjaan. Nah, ada yang kawan bilang, ya jalan-jalan sekalian sambil kerja ya nggak apa-apa kali. Iya. Sehobi ini. Ya udahlah saya coba. Nganterin kawan. Akhirnya apa? Saya ikut terjun ke situ, ikut daftar dan diterima. Awalnya cuma 3 bulan aja maunya. Ternyata saya suruh 1 tahun dikontrak. Dan itu 3 bulan pertama atau 4 bulan pertama sampai Lebaran, saya izinnya kan cuma main sama orang rumah. Tapi sampai berapa lama tuh? Ya kurang lebih 4 bulanan ada lah. Emang orang rumah nggak ada telepon gitu? 4 bulan. Sekitaran 7-8 bulan Mas Yan. Lama dong. Akhir 2016 sampai kalau Lebaran. saya itu minggat itu jatuhnya itu. Jadi saya izinnya main Mas. Tapi 8 bulan loh, please. Iya, tapi kan itu kalau sebulan lagi lahirin itu, please.
Jadi cuman via WA, telepon aja. Dulu Oh, udah ada WA belum ya? Kayaknya belum telepon, kayaknya, tapi udah masih. kabarin. Nah, jarak kabarin tuh berapa bulan akhirnya? Akhirnya ya 2 bulan setelah kerja. 2 bulan setelah kerja. Terus pulang ke Lampung? Belum. Oh, belum ya? Jadi 2 bulan saya kabar aja. Oh. Mak, saya ini dapat kerjaan loh. Nggak apa-apa ya sambil kerja. Loh, Ya, baju-baju gimana baju-baju? nggak bawa baju Mas. Jadi saya itu daftar pakai training ala backpack. Oh. Ya training kaosan aja. Dan bertahan sampai 8 bulan. Iya. Lah terus gimana dong baju-baju kita? Jadi gini Mas. Waktu sebenarnya nggak 8 bulan saya nggak dapat baju. Nah tapi di akhir tahun itu saya izin pulang, saya maksa. Maksa sambil cerita ke orang tua juga, sekalian ngambil baju untuk kesana lagi. Akhirnya orang tua ngerti dan dari pihak perusahaan juga ngerti. Ya nangis udahlah. dong, mama nangis dong. Belum waktu itu. Oh belum ya. Ketika mau lebaran besoknya gitu. ke 8 bulan itu. Iya. Kan masihnya taunya cuma sebentar lah. Sebelum saya pulang gini, Mak, besok lebaran nggak di sana? Lebaran dalam telepon ya. Masak apa? Masak rendang. Coba. Mama saya itu tahu yang di rumah yang doyan rendang itu cuman saya. Maksudnya saya itu kan nggak doyan daging. Tapi dimasakin rendang supaya untuk saya makan. Oh iya. Coba feel gimana? Udah masak, tapi dapat telepon kabarnya anaknya nggak pulang. Jadi jam 8 malam sebelum saya berangkat pulang ke Lampung, saya telepon dulu. Tapi saya bilangnya nggak pulang. Ketika subuh, habis sholat subuh, saya datang lah jam-jam 5:30. Masya Allah. Ibu saya langsungan peluk, Ya Allah. cium. Astagfirullahaladzim. Ya itu event pertama kali saya ngelihat ibu saya seperti itu. Astagfirullah. Keren. Oke. Berarti itu sampai dengan kerja di Jakarta sampai dengan berapa tahun? Sampai selesai. Ya, sampai kurang lebih 4. 4 tahun sampai akhirnya berhenti karena pandemi. Tahun berapa tuh? 2020. Jadi waktu itu suruh istirahat dulu gitu ya? Iya, istirahat dulu. Akhirnya sampai habis kontrak belum ada panggilan karena pandemi kan masih berlanjut. Ya, pandemi dari tahun 2020 sampai 2022. Iya. 2022 ya. Tapi sempat tersirat gitu, nyampaikan dari pihak perusahaan bilang bahwa Klis ini istirahat dulu karena perusahaan nggak jalan gitu ya. Tapi nanti dipanggil lagi gitu ya. Tapi udah pernah dipanggil tapi udah, ya? 3 kali. 3 kali. Tak setelah pandemi. Iya. Tahun berapa tuh? 2023? Akhir tahun kemarin. Oh, akhir tahun kemarin. 2022. Nah, kenapa nggak pulang lagi ke sana? Ya, gimana Mas ya? Udah terlanjur. Sudah banyak kelas tadi ya? Selain ada kelas juga kan awalnya saya di sini kuliner. Oh iya. Sempat dagang dari es sama buka rumah makan. Iya. Iya, jadi pada saat pandemi COVID-19 itu kan survive. Semuanya kan terimbas ya, baik itu pelaku usaha atau pekerja karyawan gitu kan, semuanya itu terus kemudian ya banyak kena outsourcing, banyak mereka kehilangan pekerjaan gitu ya. Nah, bisa dibagi nggak ceritanya pada saat setelah pulang dari Jakarta kemudian di Lampung, yang tadinya karyawan yang setiap bulannya dapat gaji atau penghasilan terus kemudian tiba-tiba nggak duwe apa-apa gitu kan. Sementara usianya pada waktu itu di Jakarta berapa? Usia berapa? Saya berarti udah 4 tahunan gitu. 22. 23-an. 23. Nah, terus kemudian apa yang dilakukan untuk supaya bisa bertahan gitu kan kan parkour nggak payu Ki pada waktu itu. Ya. Jadi ketika saya pulang saat pandemi itu kan sebenarnya masih ada kontrak. Jadi saya setiap bulan masih dapat masuk uang per bulan. Iya. Nah, uangnya itu saya untuk usaha. Untuk usaha kuliner seperti buka es ataupun rumah makan. Nah, salahnya saya ketika itu buka rumah makan, sewa tempat di saat PPKM. Oh, nggak boleh makan di tempat dong. Nah itu, iya. Selain pun yang beli sepi, yang lewat pun sepi Mas. Jadi PPKM level 3 waktu itu. Level 3. Saya ternyuh sekali ngelihat ibu saya. Itu sewanya berapa itu harganya? Nggak banyak, cuma 1,5 juta sebulan. Oh iya. Oke, terus. Jadi saat usaha apa? rumah makan.
Apa itu? Warung makan, warung makan makan. apa? Makanan apa? Nasi lemak. Oh, nasi lemak. Nasi lemak. Oke. Nah. Ya, lanjut. Jadi ketika diumumkan terjadinya PPKM level 3, Bertepatan dengan sewa tempat. sepi tuh Mas. Sepi. Waduh, gimana nyiasatinya? Promosi sana sini udah, ajak kawan sudah. Tapi PPKM datang. Iya. Waduh. Kok dagang gini banget ya Allah, kata saya. Kenapa ya Allah cobaannya Iya, seberat iya. ini? Iya. Mana saya dagang nggak sendirian bareng ibu, Bareng ibu kan? ya. Yang masak ibu ya? Jadi Oh. ibu saya itu sampai saya suruh pulang aja. Saking sepinya Mas, di Iya, lokasi iya. nangis, nggak tega Masya saya. Allah. Saking sepinya, Berapa sampai saking sepi itu nggak ada yang beli. sehari itu nggak ada yang beli? Tapi di ujungnya alhamdulillah ada satu kawan, dia pulang dari Jawa, Oh. akhirnya mampir. Ya alhamdulillah, untuk penolong lah ya. Satu itu rezeki lah. Cuma yang saya Maksudnya nggak ada yang sama sekali selain dia nggak ada lagi. Itu sekali seumur hidup saya dagang cuma satu yang beli. ya Allah. Dagang-dagang lain nggak pernah. Nasi lemak itu harga berapa? 10.000 waktu itu. Udah pakai telur gitu, Iya, ya. lengkap. Kayak nasi uduk gitu ya. Iya. Nasi lemak itu Malaysia kalau nggak Iya. salah. Oke, terus Nah, dan ketika sepi itu ya jadi pelajaran juga ke depannya untuk saya. ya. Mau usaha lebih matang lagi sama kalau bisa jangan ngelihat ibu lagi sedih kayak gitu. Wah, rasanya batinnya tersiksa. Iya. Nggak kuat. Iya. Anak mana yang ngelihat orang tuanya sedih kuat sih, Mas? Nah, Nggak terus ada. terus gimana dong bertahannya itu akhirnya? Kan Ya. PPKM kan panjang itu perjalanan itu. Nah, selagi saya Perabutan gitu. serabutan Mas, selagi saya dagang ketika itu sebelum warung makan ya, dagang es, ada orang yang cari saya minta untuk diajari anak muridnya. Nah, Oh. dari situlah Berawal dari situ ya. saya bisa buka kelas parkur Oh, sampai sekarang ini. iya, iya, Dan iya, bisa iya. berkembang sampai ke kabupaten sebelah Hmm. untuk melatih. Enggak, yang tadi nasi lemak tadi bertahan berapa bulan? Cuma 3 bulan. 3 bulan aja. Bertepatan dengan PPKM itu. Iya. Bener-bener Benar-benar mentok udah. rugi ya. Rugi banget. Jadi sekarang sudah tidak ada, belum buka lagi nih. Belum buka. Kan buka. sudah tidak Covid lagi kan? Tapi tetap saya pengen coba usaha kuliner karena ya kuliner di mana lo yang nggak hidup, Iya, iya, ya iya, kan? iya. Jadi kalau dulu kuliner untuk pekerjaan inti pokok lah, parkurnya untuk selingan. Tapi ternyata terbalik sekarang. Terbalik ya. Parkurnya untuk pokok, untuk intinya malah kulinernya nanti dulu selingannya. Iya, iya, iya. Saya tuh ngeliat di beberapa media sosial ya, di media sosial Muklis maksudnya, itu ada acara kegiatan apa Hijrah Fest Iya. apa-apa. Itu kan di Jakarta tuh atau apa bertepatan pada saat bekerja di Jakarta pada waktu itu? Iya, kebetulan acara di Jakarta itu saya sebelumnya kan cuman coach trampolin aja di Jakarta nih Mas. Gabut lah ya. Kebetulan dari kawan parkur tuh ada yang berkawan dengan salah satu Hafiz Quran, si Ibrahim Oh, Boim. oke. Nah, dari situlah kita ketemu latihan bareng. Ajak kajian, ternyata langsung di kajian besarnya Ustadz Hanan. Iya. Masuklah ke circle itu, Oh, iya, iya, iya. masuklah ke ruang diskusi itu, Oh. bergabung di grup itu, Oke. akhirnya bisa terbawa ke event-event besar muslim lainnya. Iya, iya. Soalnya kan saya tuh pernah ketemu sama Muklis ya. Iya. Kalau nggak salah itu sebelum pandemi kalau nggak salah. Sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi kita ada event Perpekan. Ustadz Hanan Ataki itu. Oh kalau nggak salah. iya, Ya Ustadz kan? Hanan. Muklis itu masih di Jakarta kan Masih pada Jakarta. itu. Nah itu pada waktu itu menyempatkan pulang atau pas cuti gitu? Jadi saya itu pulang Mas, cuti. Oh cuti. Agustus kalau nggak salah. Dan acara Ustadz Hanan itu saya paginya harus berangkat lagi ke Bali. Oh. Ya alhamdulillah ada rezeki ya. Jadi di Bali itu saya dapat privat. Murid. Oh. Loh kok bisa? Adanya bos, ada Oh. bos besar mobil. Salah satu mobil ya terbesar lah ya. Ojol lah sama zaman sekarang nih ya. Oh iya iya. Ya alhamdulillah rezeki. Nah, Iya. dan dari situ juga alhamdulillah ya dari kita mungkin circle-nya bagus, habis itu dapat kenalan dan rezekinya bagus. Dan dari situ saya dapat pemasukan yang alhamdulillah bisa mengumrohkan ibu saya. Masya Allah. Keren. Jadi
sosok anak muda yang menginspirasi. Jujur saja, Muklis ini sebenarnya biasa-biasa saja ya. B aja mas. B aja. Sebenarnya kamu tuh anak B aja sebenarnya. Sebenarnya. Artinya waktu di bangku sekolah juga ya nggak terlalu menonjol gitu ya. Terus dari aspek pendidikan atau apapun nggak ada gitu ya. Pokoknya intinya apa aja lah yang penting ngasilin gitu ya. Iya. Iya. Jadi Terus, paling saya kasih sedikit tips tips aja. Jadi kalau kalian ini, jangan kalian lah ya. Kalau kamu orang itu total, ini khusus orang Lampung nih, kamu orang makanya. Jadi kalau kamu orang sudah terjun di satu bidang, total aja, konsisten aja. Istiqomah aja. Istiqomah aja. Pasti ada jalannya, ada rezekinya. Seperti saya, dari olahraga rekreasi bisa jadi prestasi. Betul. Tapi kan sebenarnya awalnya nggak membayangin dong mau sampai sejauh ini kan mas, gitu. Nggak ada pikiran mas, cuman hobi. Pokoknya hobi aja cuman gitu hobi ya. aja. Hobi aja. Istiqomah gitu akhirnya menghasilkan ya. Oke.